Halo Sobat Dominik, selamat datang di Dominik Podcast yang ke-9. Perkenalkan, nama saya Angela Pita Pratiwi, saya dari kelas 12 IPA. Teman-teman, saya akan mendampingi sepanjang obrolan kita. Nah, sesuai dengan thumbnail yang ada di judul, hari ini kita kedatangan tamu eksklusif spesial, tidak ada di tempat mana-mana, yang khususnya di SMA Dominikus Wonosari. Nah, pasti teman-teman kepo, curiga siapa. Langsung saja kita perkenalan ke kakak-kakak yang sangat istimewa ini. Silakan perkenalan. Halo. Saya Fitri, nama keren saya Pipit. Saya angkatan 98, lulus di 2001. Saya anak paling keren pendamping saya ada Mas Siamas. Oke, nama saya Heru, saya sama dengan Mbak Pipit, masuk 98 ya Mbak ya. Terus kami lulus tahun 2001. Kalau saya yang alim-alim saja. Nah, inilah kakak Pipit dan kakak Heru. Ini tamu eksklusif kita. Nah, teman-teman, kita ada perbincangan seru. Dan perbincangan ini perbincangan tentang tahun 2001. 98 sampai 2001. Oh, 98 sampai 2001. Nah, teman-teman kan mungkin pengen tahu ya, dulu tahun 2001 itu ada apa, kejadian seperti apa, pendidikannya seperti apa, murid-muridnya seperti apa. Nah, aku pengen tanya-tanya sama kakak-kakak ini, dulu itu angkatan 98 sampai 2001, itu SMA ya? SMA. Nah, kok bisa sih dulu masuk SMA Dominikus Wonosari? Apa disuruh orang tua? Apa karena ingin sendiri atau gimana? Aku dulu ya Mas. Iya. Kalau saya karena udah terlalu nyaman dengan lingkungannya. Saya dari TK di Teresia, SMP di Canisius. Jadi SMA ya udah di Dominikus aja. Dan lagi waktu itu di Dominikus tuh ramai sekali. Peminatnya masih Banyak sangat ya? banyak dan Banyak. semua agama ada di sini. Ada yang Hindu, Buddha, Hindu ada ya? Ada. Hindu ada, Buddha, Katolik, Kristen, Muslim. Banyak. Jadi hangat gitu, nyaman gitu. Dan semua kelas, 3 kelas tuh keisi semua. Berapa? Keren. Siswanya berapa satu kelas? 30. Oh, berarti 3 kelas full 30 siswa semuanya. Itu angkatan rame ya, angkatan terlaris, angkatan banyak peminatnya gitu. Nah, terus sekarang kerja atau sudah berkeluarga atau seperti apa? Mas Rudo. Mas Heru, boleh. Oke, kalau saya wira swasta. Kalau saya wira swasta, dibilang pengangguran karena saya dapat uangnya dari dolanmu rezekiku. Kebetulan saya punya usaha warung makan sama biro perjalanan wisata. Kalau Mbak Pipit usahanya mungkin lebih keren. Apa Mbak Pipit? Mbak Pipit Bisa cerita kali ya. Mas Heru selalu bilang kalau saya tuh pengangguran sukses. Dia tanya, kok bisa jadi pengangguran sukses piye, Mbak? Gimana emang? Lah, ngedol warisannya Bapak. Oh, inilah sumber-sumber yang kita miliki. Enggak, Ya, saya tapi ini kalau Mbak Pipit punya usaha memang. kebetulan bapak saya itu menyediakan usaha untuk kami. Iya. Ada di bidang wisata. Jadi kita ada penginapan di Kukup. Dulu ada di Parangkacut juga, tapi sudah berpindah tangan. Sekarang masih di Kukup. Ada di ini satu komplek dengan seperti Indonesia. Asala Ayu gitu. Tapi kita berada di sebelah timur, sedang mereka berada di sebelah barat. Ada usaha parkir juga di sana. Dan permebelan, ya, kayu-kayu gitu, meja gitu. enggak kayak joglo limasan seperti itu Gitu. ya. Berarti kakak-kakak dua ini sukses ya. Jadi amin. Rezeki sudah dia mengatur dan kakak-kakak ini dengan jurusannya, dengan pekerjaan yang sekarang bisa
untuk kecukupan sehari-hari. Itu sebuah kesuksesan loh, nggak semua orang bisa diberikan kesehatan, diberikan rezeki untuk setiap harinya. Nah, dulu waktu SMA, apakah satu kelas, satu jurusan? Enggak. Kami Kak- beda. Kak Pipit jurusan apa, Kak Heru jurusan apa? Waktu kelas 1 kami masih beda-beda kelas ya. Saya belum dijuruskan. Oh, Jadi belum. masih kamu sama Mbak Pipit 1 1 2. Maaf, Mbak Pipit 1 3 ya, Mbak ya. 1 3. Saya 1 2. Begitu kelas 2 ada Penjurusan. kebijakan mau dirubah. Akhirnya jadi nggak itu waktu itu? Nggak ya? Nggak jadi, tapi kami tetap dipisah. Terus baru penjurusannya itu kelas 3. Mbak Pipit IPA, saya IPS. Kalau yang dulu hanya ada 2, IPA IPS. sama IPS. Sekarang juga. mungkin IPA IPS. sama juga. Iya. Oh, Masih sama, Masih masih sama IPA ya. dan IPS. Berarti Mbak Pipit IPA, Mas Heru IPS, begitu ya? iya. Iya. Dulu kalau misalkan di kelas ya, misal pendidikannya seperti apa sih, guru SMA Dominikus Wonosari ini mengajar seperti apa? Apakah sesuai dengan jam, ketika jam langsung hadir, mengajarkan sesuai materi, atau seperti apa? Bisa mungkin diceritakan ke teman-teman semuanya? Mbak Pipit dulu. Oke. Kalau seingat saya, udah lama sekali ya. Karena sudah Iya. beberapa tahun yang Cuma lalu. seingat saya guru-gurunya asik ya. Nggak yang kerang-kerang gitu nggak. Saya ingat banget sama Pak Agam itu. Waduh, Agam. Banyol, Pak Agam, guru akuntansi ya. Mm-mm. Asik sekali. Bu Aton juga masih di sini. Oh, masih Nah, Bu itu, Atun, masih. Ini ya kebiasaan masih. kami menyebut Bu Atun itu dengan Ibu Mulakhol. Apa, kenapa? Ibu Mulakhol. Oh, Kimia. kimia ya, Iya. kimia. Ibu molekul. Iya, Ibu Mulakhol. Ada juga favorit saya, Suster Konstan. Love, sama Suster Konstan. Lope. Lope Suster Konstan. Iya. Dan yang love-nya gede, Suster Dominika. Iya. Cinta kasih, semaput. Nah, dulu apakah dari Mas dan Mbak ini ada yang menjadi OSIS? Cerita-cerita tentang OSIS mungkin kalau masih ingat. Masih Rudo. Oh. Mungkin saya jadi OSIS, wah. bisa. Dulu saya itu nggak pernah berubah posisinya kalau waktu jadi OSIS, nggak tahu karena saya dididik dari kelas 4 ya. 4 saya sudah masuk Putra Altar atau Miss Dinar. Oh, Miss Dinar. Sampai dengan SMP saya di SMP Kanisius, posisinya OSIS juga sama, seksi liturgi. Karena dulu saya dekat sekali dengan pastor-pastor di gereja Santo Petrus Kanisius, sangat dekat sekali. Bahkan saya pernah diusir dari rumah. Karena Kalau misalkan saya pulang sekolah, itu saya nggak pulang sekolah, tapi saya ke gereja. Pulang nanti jam 5, jam 6 ke gereja lagi. saking Ini nyaman, serius. saking nyaman ya di Saking gereja. nyamannya dan mungkin iya ya karena dulu memang kami memang benar-benar aktivis walaupun sekarang enggak. Di Dominikus pun sama. Saya dijadikan seksi juga, seksi liturgi. Jadi kalau dulu masih sering setiap kali ada misa bersama. Iya. Dari TK, SD, SMP, SMA Dominikus, Gabungan dulu gitu. gabungan. Dulu ada SD Kanisius yang di Baliharjo sebelah timur. Nah, itu kalau setiap hari Sabtu apa gitu, sebulan sekali Pasti. kita adakan misa bersama. Oh. Itu baik yang beragama Hindu, Islam semuanya ikut misa. Tetapi kita tidak menetapkan mereka harus menjadi seorang Katolik, tidak. Jadi betul. misalkan mau ikut monggo enggak masalah gitu. Jadi memaksa. karena dulu pokoknya yang berhubungan dengan agama itu sama Mas Heru. Sampai sekarang nggak tahu ini. Jauh dari Berarti Mas Heru ini dulu masuk OSIS si liturgi gitu ya. liturgi. Oh, kalau sekarang kita ada spirit morning setiap hari itu biasanya pemimpinnya dari liturgi, pendamping-pendamping seperti itu dari liturgi. Nah, ini ya tunggu. Kakak bisa cerita nggak tentang suka di SMA Dominikus Wonosari? Dukanya tidak usah disebutkan, teman-teman, tidak usah. Sukanya saja, gembira-gembiranya yang enjoy.
kebersamaan. Kenakalannya beda ya Mbak Ya, Pipit sama kita sekarang itu ya. Kenakalan itu sebuah kesukaan loh ya. Oh, gitu ya. Lah itu ini gimana? Boleh diceritakan? Cuma nakal banget loh saya. yang penting ceritanya asik untuk teman-teman di rumah Iya. itu. Tapi nggak harus ditiru. Jangan ditiru, jangan Jangan ditiru. ditiru malam. Soalnya nakal ini. Sukanya kenapa ya? Jadi di sini tuh ada Suster Dominika yang selalu menjadi bidadari. Emang itu apa sih ini kira? Lengket. Chemistry. Enggak, Oh. berbeda. Oh. Jadi saya Bertolak sebagai belakang. bertolak belakang. Jadi saya sebagai setannya, Waduh. Suster Dominika sebagai bidadarinya itu Malaikat. si setan ini selalu lumpuh di hadapannya. Karena senakal apapun saya, itu Suster Dominika selalu hadir dengan kelembutan hatinya, kelembutan suaranya sehingga bikin kita langsung kelepak-kelepak gitu. Yang mau nakal gitu, setiap kali didatangi Suster Dominika langsung sembuh, langsung lurus lagi gitu. Sukanya di sini, dulu kita bisa mengekspresikan semua yang kita mau. Contohnya, Contoh. SMA Dominikus tidak pernah melarang murid-muridnya untuk berekspresi di bidang musik karena saya senangnya musik band-bandan gitu. Di zaman dulu kan masih banyak tuh parade band. Hampir setiap bulan itu ada parade band. Jadi kalau pas waktu parade band itu di jam sekolah, karena kan itu ada tingkatannya, ada Iya. tingkatan SMP, SMA, SD umum juga ada gitu. sekarang. Itu kan biasanya itu pas jam sekolah kita sudah tampil. Itu asiknya di SMA Dominikus, kita diberi kebebasan untuk itu. Berarti boleh gitu ya, Boleh banget. Jadi nggak ada batasan yang menganggap band itu uraan, menganggap band itu nakal tuh enggak. Itu sukanya di sini tuh kayak diambil gitu. positifnya gitu ya. Iya. Gitu. Dari segi olahraga juga support banget di sini ya Mas ya. Ya, olahraga. Kalau Bisa dari cerita tentang itu. Kak Eru bisa cerita mungkin? Sebenarnya saya sama Mbak Pipit ini secara bertolak belakang, Mbak. Nek Mbak Pipit ini mbiyen tenan. Beling tenan. Nek kalau saya alim tenan, beneran. Alim bener. Serius, karena Bener alim. saya itu Apalagi omnya di takut sini ya. karena ada om saya di sini tuh. Om Jumadi, Pak Oh, Jumadi Pak itu. Jumadi. Ya, sama Budi saya juga di sini dulu, Bu Tuti. Jadi memang saya menjaga betul itu. Image. Tapi memang dari dulu saya memang orangnya Pendiam. pendiam, benar-benar pendiam. Introvert gitu mungkin. Enggak. Lebih Apa ke ya? patuh. Oh, Ya, patung, lebih ke patung. Disiplin. berarti kayak Anak gereja manut bener. gitu ya, Ya. manut. Gereja bener dia. Ya beda sama saya. Lalu Nek sukanya apa ya? Banyak sukanya. Banyak sukanya. Banyak sukanya. Terus terang banyak sukanya. Terus banyak prestasi yang didapat di Dominikus, terutama bidang olahraga dan paduan suara. oh kami dulu. iya betul. Itu luar biasa, paduan suaranya, olahraganya luar biasa. Kalau sekarang saya nggak tahu ya. Sekarang paduan suara kita masih sering ikut Hmm. KUR atau apa gitu. Nah, kalau misalkan dulu kan ada ikut musik band-band gini Kak Heru ikut olahraga, itu apakah dulu guru-guru itu mengajak untuk ayo lomba ini, ada lomba ini, terus ada nggak pengalaman untuk ikut lomba gitu? Enggak sih. Biasa kalau dulu itu meskipun belum ada handphone, Ya. tapi untuk marketing, misal ada acara-acara seperti itu, malah justru sempat dengan brosur-brosur. Oh. Jadi lebih justru kita para murid yang ngasih info ke guru-guru. Ini loh Bu, ada brosur kayak gini, kita boleh dong ikut. Boleh. Baru dari sekolah mensupport. Tapi kalau dari segi kedinasan ya pasti dari sekolahan ya. Oh, iya. di dinas ini mengadakan lomba seperti ini, anak-anak siapa yang mau ikut gitu. Oh. Tapi kalau untuk acara umum biasanya anak-anak yang justru menginfo ke pihak sekolahan. Berarti siswa aktif gitu Ya. ya, berarti kalau Keaktifan, jadi kayak orang autis gitu. ekstrovert berarti kalau Tapi ini. mungkin sistem pembelajarannya memang beda ya sekarang sama dulu. mungkin Sekarang ya. merdeka mungkin ya. Merdeka belajar sekarang. Iya. Kalau dulu kan juga kita masih satu bulan. Iya. Kalau sekarang kan semesteran. Jadi memang beda. Beda. Beda sudah. Kenakalannya juga lain. Nah, tahun lalu tahun yang begitu.
Terus ada nggak sih Kak pengalaman yang tak terlupakan gitu? Bisa disebutkan mungkin pengalaman-pengalaman yang sampai sekarang nih, wah dulu aku begini gitu. Ya saya tentu saja, kalau dia orang biasa ya pengalamannya ya teruk-teruk. Coba Kak Pipit ceritakan kebarbaran ini. Ini nggak boleh ditiru benar. Saya itu dulu waktu kelas 1 ke kelas 2 kan saking belingnya kelas saya. Kelas apa terus aku? 1C ya? 1C. Kelas 1-3 saya dulu. iya 1-3. Itu Oh. kan saya kelas paling brutal itu. Nah, untuk memecah kebrutalan itu kan dari pihak sekolahan merencanakan untuk diacak. Diacak siswanya ya. Siswanya. Iya. Biar Lalu? yang nakal nggak sampai yang nakal gitu kan, pusing gurunya. Lalu Nah itu saya salah satu orang yang sangat menentang keras rencana itu. oh Dan kebetulan teman-teman juga tidak mau karena sudah nyaman dengan kelas itu, chemistry-nya kita udah dapat. oh Akhirnya kompak ya. akhirnya saya demo. Demo. Saya bisa membuat satu sekolah itu tidak sekolah selama 3 hari. 3 hari. Ya karena saya beling sekali itu tadi. Walaupun akhirnya kalah. Akhirnya yuk kalah karena si Boy mau si suara hati atau cinta kasih Sister Dominika itu tadi. Saya dibakar sama Sister Dominika ya dengan bahasa cinta kasih. Tapi kayaknya nggak jadi dilukar ya Om. Nggak jadi, tetap. Jadi apa kemauan kami Terima tetap ya diterima, udah gitu. ya udahlah daripada anak-anak nggak sekolah gitu. Tapi ya itu saya nggak bisa terlupakan. Saya ternyata menjadi mayoret Oh, di mayor masa itu, menjadi penggerak untuk anak-anak kelas 1 naik kelas 2 untuk tidak sekolah selama 2 atau 3 hari. ada nggak sih murid yang ibaratnya tuh mau alah ngapa melu-melu terus jadi dia sekolah sendiri gitu Ini atau kiri saya ini oh nih Iya, orangnya benar. Berarti Dulu dia saya nggak berani, jadi ada beberapa orang yang emang nggak berani Oh. untuk ikut saya. kan alim. berarti Ada ada sekitar 8 atau 12 anak Mm-mm. yang memang nggak berani ikut. Ya salah satunya karena omnya di sini, orang tuanya sekolah di sini kan ya nggak mungkin. Oh iya berarti kayak Dari 90 sebagian itu Iya. dari 90 itu kira-kira saya bisa menggerakkan 65 anak untuk tidak sekolah selama 2 sampai 3 hari. Berarti sangat ditakuti ya saya. Dan Sangat. itu tidak boleh dicontoh teman-teman. Suhu ini sepuh ini berarti Iya subuh. ibaratnya ada sebagian orang yang ikut sekelompok orang yang ikut nggak masuk, ada yang pematuh-pematuh yang Iya. tetap Iya. ikut sekolah. Termasuk saya, Pak. Nah iya termasuk. Seperti itu. Nah itu setelah 3 hari itu dari sekolah apakah marah, apakah malah membalikkan arah supaya lebih sabar atau Ya gimana? pasti. Di hari ketiga atau keempat kita dikumpulkan di aula, dipimpin oleh Sister Dominika, dan di situ semuanya disalahkan. Nggak cuma saya sama si Yosep sebagai pemimpin, semuanya disalahkan, dan saya juga minta maaf karena sebenarnya kami tidak menghendaki juga untuk seperti ini. Cuma karena apa? Emosi anak remaja ya. Emosi sesaat Ya, ya. jadi Sister Dominika juga memahami, maklumi, akhirnya memberi kami nasihat-nasihat yang benar-benar mengena di hati. Dan setelah kejadian itu kami jauh jadi lebih baik. Toh nyatanya saya dari kelas 2, di kelas 3-nya juga saya mau mengambil IPA. Oh, Itu atas kesadaran saya sendiri dan juga karena tekanan kalau tidak di Kalau saya sama Mbak Pepe itu sebenarnya nek secara ranking kami itu di bawah rata-rata. Beneran. Iya. Beneran. nggak masuk ranking Tapi gitu ya? enggak. saya punya pengalaman yang sangat luar biasa waktu di Dominikus. Saya itu wong sing mungkin nek di ranking itu di bawah sendiri karena saya bodoh. Sama. Beneran. Sama. Serius ini. Tetapi saya bisa menjadi salah satu perwakilan SMA Dominikus, mewakili dulu namanya LKPD, latihan kepemimpinan tingkat dasar seluruh Yogyakarta. Oh. Nah, aku kaget. Karena Gawang itu ada Mas Thomas angkatan saya sing pinter. Pinter banget Mas Thomas. Ada Mas Kongko, ada yang memang tapi kok sing dipilih aku gak ngerti, makanya aku wong goblok emang. Aku ya cuman itu menjadi sebuah pengalaman yang sangat luar biasa. yang nggak terlupakan. Yang tidak terlupakan karena saya bisa bertemu dengan banyak teman-teman dari SMA lain dan itu luar biasa. Berarti perwakilannya satu ya? Satu. Berarti pengalaman yang tak terlupakan. Sorry, 2. Oh, Dulu 2. sama tari.
Oh iya, yang almarhum. almarhum sudah meninggal. Teman kami sudah ada yang meninggal kecelakaan itu yang dulu ke kami wakilkan Dominikus itu. Oh, nah terus setelah pengalaman-pengalaman yang tak terlupakan ini, pendidikan-pendidikan apa yang bisa diterima, entah sikap, entah karakter, atau apa yang bisa diterima dari kakak-kakak? Yang menempel di kita. Iya, yang gitu. saat ini terbawa untuk kehidupan sehari-hari di masyarakat juga bisa. Tentang cinta kasih. Ya, itu. Tentang Cinta itu. kasih. Iya. Ya. Kenapa bisa menyebutkan bahwa cinta kasih itu selalu melekat? Karena saya tidak bisa melihat orang sedih. Maksudnya jiwa sosial saya itu di atas rata-rata. Tinggi berarti. Iya, dan peduli. itu nggak cuma saya yang ngomong ya. Dan itu saya juga ngalir aja. Maksudnya nggak yang minta dinilai wah atau enggak. Baik gitu. Enggak. Jadi saya ingat banget pesan Dr. Dominika, kamu tidak akan menjadi miskin hanya karena kamu berbagi. Itu melekat banget dalam diri saya. Jadi saya meyakini meskipun saya pas nggak ada gitu, benar-benar nggak ada. Terus ada orang yang minta tolong gitu, ya saya tetap tolong gimana pun caranya. Kamu tidak akan miskin hanya karena kamu berbagi, kamu tidak akan kekurangan hanya karena kamu berbagi. Itu benar-benar sangat melekat dalam ingatan saya. Betul sih, kalau misalkan kita mau mengulurkan tangan kita untuk teman-teman yang di luar sana, pasti secara tidak langsung Tuhan tuh juga tahu apa yang kita perbuat, dan tidak harus karena kita menolong kita dianggap orang ini sebagai sok atau seperti apa yang pendapat orang di luar sana. Nah, sekarang aku minta dong pesan untuk adik-adik kelas. Mas Heru. Silahkan, untuk adik-adik kita loh ini. Pesannya apa ya? Nikmati masa muda kalian dengan baik, terlebih saat SMA. Jujur, secara saya pribadi getun aku mbiyen SMA orang menikmati dengan sepenuhnya. Serius. Karena ternyata masa-masa SMA itu masa yang paling indah. Wow. SMA itu menurut saya dimana kita beranjak dewasa. Iya, betul. Kalian harus bisa memilih iki apik, iki elek. Iki iso dinggo aku, iki ora iso dinggo. Kalau misalkan apa yang kami ceritakan tadi misalkan bisa membuat hati teman-teman, wah iki Mas Heru iso sukses di mata kalian, Mbak Pipit iso sukses di mata kalian, walaupun mungkin di luar sana kami dilihat koyone pengangguran. Beneran. Iya. Tetapi percayalah bahwa di masa SMA ini kalian harus belajar saling mengenal, banyakin teman. Betul. Jangan pilih-pilih teman, banyakin teman. Tetapi kalian harus seleksi dalam artian nek kira-kira konco iki apik nggo aku, lanjutkan. Tapi jangan dibenci. Iya. Rangkul nek iso. Semua berteman gitu Semua ya. berteman seperti yang tadi disampaikan Mbak Pipit, ajaran kami yang melekat sampai detik ini yaitu cinta kasih. Tuh. Sampai detik ini sekalipun banyak orang sing nyengiti lah istilah wae dhewe, sebisa mungkin kita rangkul dan kita bangun. Beneran, kita pernah berkolaborasi tombok bareng Mbak Pipit yo. Beneran di saya karena saling membantu. Ya inilah makanya teman-teman giat belajar, hormati orang tua kalian. Orang tua kalian itu ada dua, yang satu di rumah, yang satu di sekolahan. Ora ana wong tuwa sing pengen anake kuwi dadi wong ora sukses. Percaya itu. Gurumu ngomongi kuwi mesti buat kebaikan kalian. Turuti perintahnya dan jauhi larangannya, wis kuwi. Oh begitu, mantap ini pesannya, pesan di mana kita semua itu teman, tidak ada musuh di dunia ini. Hidup itu tidak sendiri tapi sosial gitu ya teman-teman. Sekarang aku minta dong untuk kakak ajak teman-teman SMP di luar sana untuk bergabung di SMA Dominikus Wonosari mungkin. Enggak, Mbak. Baik teman-teman yang ada di luar sana, main ke Dominikus untuk bisa lebih mengenal. Di sini tempatnya nyaman ya, gedungnya juga baru, bersih, ada auditorium, ada tempat podcast, fasilitasnya juga mumpuni seperti lapangan
basket dan sebagainya. Boleh mengenal dulu ke sini, siapa tahu jatuh cinta dan bisa mengajak teman-teman, tetangga, rekan atau siapapun untuk ikut gabung sekolah di SMA Dominikus. SMA Dominikus memang benar yayasan dari yayasan Katolik, tapi SMA Dominikus bisa menerima agama apapun untuk masuk ke sini. Sama seperti halnya ketika dulu kami masuk di sini di tahun 98, semua agama bisa, semuanya hangat, tidak ada pengkotak-kontakan agama dan sebagainya, semua diperlakukan dengan sama. Bahkan mayoritas muslim ya Mbak? Iya, betul sekali. Mayoritas semua muslim. Dan sampai saat ini juga puji Tuhan teman-teman tuh masih loyal gitu, meskipun beda-beda agama. Jadi kalau Lebaran balik juga kita ngumpul tempat Mas Heru, Natalan balik ngumpul juga tempat Mas atau tempat siapa gitu. Bisa dicontoh untuk bisa masuk ke SMA Dominikus, kenali dulu sekolahnya, jatuh cinta kemudian ya. Nah, main-main nggak apa-apa, tidak harus, tapi yang penting suatu saat mungkin hatinya tergerak untuk mau bergabung bersama kami di SMA Dominikus Wonosari. Nah teman-teman, ini obrolan tadi kita yang asik tentang alumni-alumni yang kemarin. Nah teman-teman perlu diketahui, SMA Dominikus Wonosari mengajak teman-teman yang ada di rumah untuk menyaksikan gelar budaya dalam rangka HUT SMA Dominikus Lustrum ke-7 pada tanggal 29 Februari 2024. Gratis. Di sana nanti ada tontonan-tontonan dari siswa-siswi dan nanti kita juga ada kolaborasi. Nah, untuk jamnya nanti kita mulai jam 2 dan sampai jam 6 sore. Teman-teman boleh ajak keluarganya, boleh ajak temannya, boleh ajak siapapun secara gratis loh ini teman-teman, gratis dan acaranya asik. Nah, teman-teman terima kasih sudah menyaksikan obrolan kita dari awal sampai akhir. Untuk teman-teman yang belum like dan komen di bawah, silakan jempolnya mana, silakan mengetik yang asik di kolom komentar kita. Mau request podcast sama ini dong, kita pasti akan jawab dan kita pasti akan laksanakan apa yang teman-teman mau. Asalkan teman-teman komen dan like sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa juga subscribe. Ini penting untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, di like dan di komen. Oke, terima kasih untuk kakak-kakak dua yang sangat ganteng, sangat cantik dan menghiasi Dominikus tahun yang fitnah ini itu 98 sampai 2001 ya. Ya, itu menghiasi. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman dan kakak-kakak. Sampai jumpa di video besok kita. Dah. Bye.